Ateis itu ada 3 macam. Yang pertama adalah ateisme saintifik. Ialah orang-orang yang menolak adanya entitas Tuhan dengan pertimbangan ilmiah. Melalui berbagai penelitian, mereka sampai kepada kesimpulan bahwa alam semesta ini lahir dari sebuah proses panjang yang kompleks. Tidak ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Ini terkait dengan pendekatan yang mereka gunakan di dalam mendefinisikan realitas. Sepanjang bisa diraba, diukur, dilihat, dihitung, didengar, maka itulah realitas. Sesuatu itu disebut ada harus dapat dibuktikan secara empirik atau setidaknya dapat diobservasi melalui alat-alat. Nah, ketidakpercayaan terhadap eksistensi Tuhan hanyalah sebuah konsekuensi dari pandangan dunianya ini. Yang kedua, ateisme traumatik. Kelompok ini lahir dari sebuah akumulasi kekecewaan. Biasanya mereka memiliki pengalaman yang kurang baik, entah itu pernah dirugikan oleh institusi agama atau pernah dikecewakan oleh person agamawan tertentu. Ia merasa sepanjang hidupnya Tuhan tidak hadir dan menolongnya dari jeratan derita atau tragedi hidup. Sehingga dari sana mereka apatis, lalu kemudian memutuskan untuk tidak mempercayai Tuhan. Ateis jenis ini biasanya lebih agresif. Yang ketiga, ateisme pragmatis. Nah, ini yang berbahaya. Mereka adalah orang-orang yang mengaku bertuhan atau beragama, tetapi tindak tanduknya sama sekali berbeda dengan apa yang mereka klaim. Misalnya, melakukan tindakan korupsi atau kejahatan lainnya. Bahkan, mereka seringkali menggunakan agama untuk mencapai kepentingan mereka. Sebagaimana para pejabat yang bersumpah di atas kitab suci tapi tertangkap korupsi. Di persidangan tiba-tiba memakai simbol-simbol keagamaan untuk meraih simpati tentunya. Orang-orang seperti ini sejatinya tidak mengimani Tuhan. Karena orang beragama itu kan pasti meyakini bahwa Tuhan akan selalu mengawasi gerak-geriknya sepanjang waktu, di tengah keramaian maupun di saat kesendirian. Untuk itu, orang yang betul-betul meyakini Tuhan pasti akan malu ketika berbuat dosa. Atau kasus yang paling elementer yang sering kita temukan ialah di media sosial. Status-statusnya sangat agamis, mengutip ayat, menganjurkan kebaikan. Gak taunya predator. Ada yang tiba-tiba jadi sastrawan dadakan, ada yang jadi motivator gadungan sambil memberi nasihat-nasihat layaknya bijakawan. Padahal ujung-ujungnya ya sama-sama kita ketahui lah. Dalam satu riwayat, Imam Ja'far Shadiq pernah mengatakan, berbuat dosalah sesuka kalian, asal tidak di hadapannya. Jelas ini adalah satir dari beliau. Karena bagaimana mungkin Tuhan tak melihat setiap perbuatan kita sekecil apapun. Artinya dimanapun kita, hatta di lubang semut sekalipun, Allah akan selalu mengawasi kita. Nah, kesadaran seperti inilah yang semestinya ada di setiap kepala orang-orang yang mengaku beriman kepada Tuhan.